Halo guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang tree. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu tree dan juga jenis-jenis tree. Hari ini kita akan bahas istilah-istilah yang mungkin akan kalian temukan pada konsep tree ini. Nah, jadi ada beberapa istilah yang akan aku jelasin. Itu ada sekitar 13 istilah umum ya yang paling sering kalian temukan nanti waktu belajar konsep tree ini. Nah, apa itu dia? Oke, yang pertama itu ada yang namanya predecessor. Jadi, apa itu? Nah, predecessor itu adalah node yang berada di atas successor. Nah, ini akan kita jelasin nanti. Jadi, dia itu adalah sebuah node yang berada di atas successor atau sebuah node tertentu. Atau istilah lainnya adalah parent-nya, orang tuanya ya. Jadi, sebagai contoh, misal aku pengen tahu predecessor dari si B. Nah, jadi artinya tuh orang tua dari si B ini siapa? Ya, si A kan? Nah, jadi predecessor dari si B itu adalah A, gitu. Lalu ada istilah yang kedua, yang namanya tuh successor. Jadi, apa itu successor? Jadi ini tuh tinggal kebalikan dari predecessor. Kalau predecessor itu adalah orang tuanya, successor itu adalah child-nya. Jadi, dia itu adalah sebuah node yang berada di bawah predecessor atau node tertentu. Ya, atau istilah lain tadi yang aku bilang, child-nya. Jadi, misal aku mau tahu successor dari si A. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, successor dari si A atau child-nya itu adalah ini, B dan C. Ya, jadi anak dari A itu adalah B dan C. Tuh. Lalu ada istilah yang ketiga. Ini sama kayak yang tadi aku bilang, yaitu parent. Parent itu ya orang tua. Jadi ini adalah sebuah predecessor yang di atas sebuah node atau di atas successor. Ini sama kayak predecessor tadi. Jadi aku mau tahu misalnya si ini. Parent dari si D itu siapa? Ya, si B. Parent dari si E itu siapa? Ya, si B juga. Gitu. Itu untuk parent. Dan yang keempat itu ada yang namanya child. Ya, atau anak. Nah, jadi ini adalah sebuah successor yang di bawah sebuah node atau di bawah predecessor. Ya, sebagai contoh ini, aku misalnya mau tahu ini, child dari si C atau anak dari C itu siapa aja sih? Ya, ya ini F dan G gitu kan. Ini kan bukan, karena ini kan anak dari G gitu. Jadi yang termasuk child-nya itu ya ini F dan G. Nah, gitu. Nah, lalu yang kelima ya, ada yang namanya ancestor, yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh, misal aku nih pengen tahu ancestor dari si F. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu leluhur ya ancestor tuh. Nah gitu. Atau moyang gitu. Ya pokoknya leluhur ya. Jadi siapa saja ancestor dari si F ini. Jadi yang aku bilang tadi itu ancestor kan terletak pada jalur yang sama ya. Jadi gini, kita tinggal tarik aja ini garisnya ini. Jadi si F itu ancestornya ini C dan A. Jadi ini di garis yang sama C dan A gitu. Jadi si ancestor dari si F ya C dan A gitu. Lalu berikutnya ada yang namanya descendant ya, atau descendant gitu. Nah, jadi itu apa? Nah, ini adalah seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Oke, sebagai contoh, ini tuh mirip kayak yang tadi aku bilang, child-nya. Jadi descendant dari si C itu siapa saja? Ya ini, F dan G. F dan G ini adalah descendant-nya gitu. Atau anaknya lah. Ini emang agak mirip ya dengan istilah yang lainnya, cuman beda nama aja gitu. Jadi mirip-mirip kok. Gitu. Nah, selanjutnya apa? Ini selanjutnya ada yang namanya sibling ya. Ini istilahnya itu kayak silsilah keluarga gitu ya. Ada sibling, parent, child gitu. Mirip-mirip gitu. Jadi sibling ya. Sibling itu adalah successor yang satu level di bawah node. Gini, sibling itu atau saudara ya bisa dibilang gitu. Jadi siapakah sibling dari si F? G gitu kan. Jadi kayak saudara. Siapakah saudaranya F? Ya G ya. Kalau ini bukan, karena ini kan anak dari si G ya. Jadi dia nih omnya dia nih atau tante dia nih ya si F gitu. Jadi ini tuh adalah ponakan ya. Gitu, bisa dibilang gitu. Ini kayak main-main silsilah keluarga gitu ya.
Jadi kalau kalian udah paham itu ya, pasti kalian paham istilah-istilah ini. Jadi siapa siblingnya tadi si F ya G. Lalu siapa sibling si D ya E. Kalau H ya I gitu. Sebelahnya lah. Oke, selanjutnya apa? Ada yang namanya size. Ya, size itu ya ukuran. Atau kalau konteks ini itu adalah banyaknya node dalam suatu tree. Nah, ini banyaknya node tuh ini. Ya, ini tuh. Ini berapa? Kita hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, banyaknya node atau banyaknya size pada tree ini ya gitu. 10 ya, 10 ya. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oke, 10 gitu. Lalu ada yang berikutnya namanya height. Height itu ya tinggi ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi dia itulah banyaknya, kalau dalam konteks tree ini adalah banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Ya, tingkatannya itu ini tingkatan pertama, lalu ini tingkatan kedua, tingkatan ketiga, dan tingkatan keempat. Ini disebut dengan height kalau dalam konteks tree. Gitu. Jadi ini ada 4 height atau 4 tingkatan gitu ya. Itu untuk height. Sekarang ada yang namanya root. Ini sempat aku jelasin, nggak jelasin sih ya, sempat aku mention ya di video sebelumnya. Jadi root itu adalah node khusus yang tidak memiliki predecessor. Ya. Root itu yang mana? Root itu adalah ini, moyangnya ya. Jadi leluhurnya lah. Kita bisa dibilang ya, tadi aku bilang moyang, nenek moyang, kakek moyang itu. Inilah leluhurnya itu, bisa dibilang. Rootnya ini, akarnya gitu ya. Lalu ada yang namanya leaf. Ya, leaf itu daun ya. Jadi dia itulah node-node dalam tree yang tidak memiliki successor. Successor itu anaknya. Kalau tadi kan aku bilang root itu node khusus yang tidak memiliki predecessor. Predecessor itu orang tua. Ya, jadi kan ini tingkatan pertama, ada pasti dia nggak ada orang tuanya kan. Nah, itu bisa dibilang root. Jadi tingkatan pertama dalam sebuah node. Yang tadi aku bilang juga ada leaf. Leaf itu kan dia itu adalah node yang tidak memiliki successor atau tidak memiliki anak. Yaitu ini, node-node yang paling akhir ini, yang paling bawah. Ya. Jadi tingkatan yang paling bawah, benar-benar bawah gitu. Jadi nggak punya anak sama sekali. Atau successor. Ya, gitu. Dan yang terakhir nih, yang terakhir itu ada yang namanya degree. Degree itu adalah banyaknya child dalam suatu node. Banyaknya child itu ini. Nah, ini ada 2 childnya. 2, ini juga 2, ini juga 2. Jadi total itu ada 2 gitu. Nggak dihitung, tinggal dijumlahin. Jadi berapa sih childnya ini? Setiap ini punya child berapa? Ya 2. Berarti degree-nya itu 2 gitu. Ya kurang lebih seperti itu istilahnya. Tadi ada berapa aku sebutinnya? Kayak nggak sampai 13 ya. Ada predecessor, ya, lalu ada successor, ancestor, descendant, parent, ada child juga, sibling, lalu ada size, height, ada root, ada leaf, dan juga ada degree. Ya, ada 12 istilah yang tadi sudah aku jelasin. Jadi sorry ya sebelumnya, biasanya YouTuber-YouTuber itu ngejelasin pakai slide, pakai PPT gitu ya. Tapi aku ngejelasin hanya menggunakan ilustrasi yang aku gambar sendiri di Figma. Jadi semoga apa yang aku jelasin tadi bisa masuklah ke kalian, ke otak kalian ya. Aku nggak jelasin pakai teks gitu soalnya. Aku jelasin dengan spontan itu, pakai pengetahuanku aja. Dan pakai kata-kata aja gitu, nggak pakai teks yang tertulis di sini gitu. Ya, jadi semoga kalian bisa masuklah penjelasannya ya. Soal aku tadi sambil ngejelasin juga, sambil mempraktekkan maksud dari istilahnya itu, contohnya apa gitu. Kalau kalian memperhatikan, pasti kalian paham itu. Intinya ini istilah yang tadi aku sebutin ini tuh mirip dengan silsilah keluarga gitu. Saudaranya siapa, anaknya siapa, orang tuanya siapa, leluhurnya siapa, kayak gitu. Mirip kayak itu. Jadi ya tidak perlu terlalu dipikirkan lah untuk istilah-istilah ini. Jadi hanya perlu diketahui aja gitu. Oke, jadi untuk video kali ini sekian aja untuk istilah-istilah yang ada pada tree. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar tentang apa saja operasi atau metode-metode yang kita akan gunakan nanti waktu kita implementasi tree. Nah, kita akan perkenalan dulu untuk metode-metodenya gitu. Oke, jadi seperti apa pembahasannya nanti? See you in the next video.